Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaction ya terhadap live-nya Dayana dan Bro Gandhi ya. Jadi sebenarnya gue lost berapa menit ya dari video live-nya mereka ya, mungkin menit ketiga lah gue baru masuk. Jadi awalnya gue nggak tahu nih siapa sebenarnya yang istilahnya live duluan dan invite duluan. Kenapa bisa live ini terjadi atau mereka janjian atau saya nggak tahu ya. Itu kalau misalnya dari awal mungkin tahu ya. Jadi pada poin yang saya join itu awal-awalnya ya, mereka membicarakan tentang para netizen yang pengen di follow sama Dayana ya. Jadi Dayana komplain ada seseorang netizen Indonesia minta dia untuk follow IG-nya dia, dan ketika itu nggak diturutin Dayana, dia nggak follow netizen tersebut. Nah, dia ngata-ngatai Dayana malah ya. Jadi dibilang pelacur atau apa ya. Jadi sangat miris sekali ya. Sebab saya dulu waktu di follow Dayana itu nggak minta Dayana follow saya gitu ya. Jadi waktu itu ada 3 admin yang dimintai IG-nya termasuk saya gitu ya. Dan dia yang memfollow saya gitu ya, bukan saya minta. Jadi kalaupun dia akhirnya mengunfollow saya nggak masalah ya, dan hubungan saya sama Dayana baik-baik aja. Yang ribet itu justru orang-orang para haters yang merasa gimana ya, seolah-olah berarti banget buat mereka gitu ya. Silahkan saja, yang penting saya dan Dayana baik-baik saja. Hubungan kita masih via DM masih sangat lancar, bahkan lebih intens dari sebelumnya saya waktu di follow gitu ya. Lebih ngerti karakter masing-masing. Jadi secara keseluruhan saya sangat apresiasi sama Bro Gandhi gitu ya. Dia ini mewawancarai salahnya mewawancarai lah secara halus Dayana ini, gimana dia secara terbuka, dan Dayana itu kelihatan ngomong sama Bro Gandhi ini nyaman banget, nggak polite ya kan. Kalau wawancara yang kayak high gangs dan lain-lain itu kan polite banget ya, jadi pakai bahasa baku. Dan menurut saya walau bercandain gitu, kelihatan dia agak menjaga jarak, menjaga omongan ya. Di live bareng Bro Gandhi ini, dia kelihatan santai, rileks, dan nggak ada kata-kata yang mau disembunyiin sama dia. Banyak jawaban dia itu di luar perkiraan kita semua, bahwa dia bakal menjawabnya secara ambigu, tapi di sini di percakapan ini dia menjawabnya secara jelas. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang saya takut utarakan sama Dayana dijawab sama Dayana dengan sangat rileks, dengan seolah-olah itu hal yang biasa gitu ya sama Bro Gandhi ini. Dan saya sangat sangat kagum sama bahasa Inggrisnya Bro Gandhi ini ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu gimana ya? Ya kayak seperti bukan tipikal bahasa Inggris Amerika juga, bukan tipikal bahasa Inggris UK juga, tipikal orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris tipikalnya. Dan itu sangat lancar tanpa ada kesalahan sedikit pun, dan dia berbicara dengan pelan, tegas, dan clear ya. Banyak di orang Indonesia mungkin nggak se-clear dia gitu cara bicara bahasa Inggris, sehingga orang-orang yang pengetahuan bahasa Inggrisnya yang minim, intermediate gitu, seperti saya
Saya bisa nangkep secara clear apa yang diomongin sama Bro Gandhi ketimbang apa yang diomongin Dayana. Walaupun bahasa Inggrisnya bagus, Dayana itu bagus, tapi kadang beberapa kata saya nggak ngerti gitu. Beberapa sentence, beberapa kalimat itu nggak masuk dalam penyaringan kata-kata dalam saya gitu ya. Tapi Bro Gandhi ini setiap kalimat itu clear banget, saya bisa jelasin gitu ya ke dalam bahasa Indonesia di otak saya gitu ya. Karena kan kalau ngomong seperti ini menerjemahkannya singkat gitu ya. Secara cepat kita harus harus connect baru kita tahu alur omongan dia gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya dengar bahasa Inggrisnya Bro Gandhi gitu ya. Eh, Setelah itu juga dan di di live ini juga sekali lagi Dayana itu ditawarkan Bro Gandhi untuk datang ke Indonesia gitu ya, datang ke Indonesia dan secara uh, secara gamblang sebenarnya di sini diungkapkan kalau sebenarnya sampai sekarang Dayana, Bro Gandhi dan Mama Isa belum ada project khusus untuk membawa Dayana ke Indonesia ya. Karena banyak yang berspekulasi karena kemarin-kemarin Bro Gandhi itu gencar banget masalah Dayana, apalagi Mami juga udah mengundang dia gitu. Seolah-olah banyak orang yang berkata, wah ini kayaknya udah ada deal nih antara Dayana dan Mama Isa atau Bro Gandhi gitu ya. Tapi di percakapan ini secara supaya gamblang, Bro Gandhi belum bicara seperti itu dan kelihatan memang tidak ada project, belum ada project ya. Jadi Bro Gandhi ini masih menawarkan ke Dayana, ayo loh Dayana datang ke Indonesia, ada orang yang mau mengurusin kamu yaitu Mama Isa. Dia punya manajemen, dia itu bisa mendatangkan kamu, bisa beliin kamu tiket, bisa bisa apa deh, akomodasi kamu di Indonesia berupa tempat mungkin, terus berupa job-job yang bakalan bisa didatangkan gitu di Indonesia. Dan Dayana bisa meraup banyak uang di Indonesia kalau berkecimpung di dunia entertainment Indonesia ya. Karena memang betul juga kata Bro Gandhi kalau di Kazakhstan itu bisnis entertainment itu nggak sebesar di Indonesia, tentu ya. Dan mungkin bahkan Dubai dan Turki juga tidak sebesar Indonesia di dunia bisnis entertainment gitu. Di Indonesia ini sangat terbuka ya, khususnya untuk orang-orang asing ya. Nggak tahu kenapa di Indonesia itu banyak yang Indonesia itu membuka diri banget terhadap artis-artis asing. Terakhir itu kita waktu demamnya India, kalian tahu di Antv itu banyak artis-artis India didatangkan dari India ke Indonesia untuk mengisi acara-acara televisi. Bahkan ada sinetron ya, sinetron serial ya, tentang kehidupan orang-orang asing di Indonesia, dan itu cukup ratingnya cukup tinggi gitu ya. Nah, itu harusnya bisa dimanfaatkan Dayana ya. Wah, memang Dayana itu nggak terlalu terkenal banget lah di Indonesia ini, mungkin ya. Kalau misalnya perbandingan followernya misalnya 1 juta lah, 1 juta orang yang tahu Dayana. Kan di Indonesia ini ada 250 juta orang, kalau separohnya aja belum kan, atau seperempatnya aja belum kenal. Tapi udah ada fan base-nya mereka yang jumlahnya nggak sedikit ya, banyak. Dan itu bisa jadi daya tarik pengiklan untuk memakai jasa Dayana untuk mengiklankan produknya, bisa jadi brand ambassador di Indonesia. Dan itu juga dibuktikan sama Gandhi kalau dia udah menerima banyak job untuk Dayana sebenarnya, walau dia sekarang masih ada Kazakhstan. Tapi dia nggak mau menerima job itu, dia nunggu Dayana datang aja dulu ke Indonesia, menurut Bro Gandhi gitu ya. Dan mengenai kembali lagi ke bahasa Inggrisnya ya, jadi di sini tuh dipancing sama Bro Gandhi gitu ya. Dia mengagumkan bahasa Inggris Dayana itu bagus gitu ya, dan Dayana secara polos bilang iya saya belajar, dan menanya Bro Gandhi menanyakan di mana dia belajar bahasa Inggris, dan secara polos Dayana bilang dia nggak pernah belajar khusus, nggak ada les, nggak ada macam-macam bahasa Inggris, dia belajar sendiri.
bahasa Inggris dan bahasa Turki. Nah sebenarnya ini pancingan dari Bro Gandhi ya. Maksud saya gimana? Karena bahasa Inggris jadi masih membingungkan. Bro Gandhi ini menanggapi bahasa Inggrisnya Dayana itu saya yakin agak bingung ya, agak bingung. Ada beberapa percakapan Dayana ini lost. Dayana ini enggak nyambung sama apa yang diomongin Gandhi gitu ya. Saya kasih contoh ya. Waktu Gandhi itu bilang, Dayana, kamu kan harusnya bisa bikin video. Kemudian yang menanyakan YouTube-nya lah. Dayana bilang ya, dia bakal bikin YouTube tentang make up, kosmetik gitu kan, kecantikan gitu ya. Nah sebenarnya Bro Gandhi setelah itu ngomong kalau Dayana disuruh bikin video tentang Kazakhstan, vlog tentang Kazakhstan, kebudayaan Kazakhstan, karena sebagian fansnya dia kan dari luar Kazakhstan, tentu mereka akan tertarik kalau Dayana cerita tentang negaranya gitu ya, Kazakhstan gitu. Tapi di sini Dayana menjawabnya dengan menurut saya salah gitu ya. Dia menjawabnya dikiranya dia Gandhi itu pingin tahu Kazakhstan, padahal bukan. Dia malah ngejawabnya di Google aja, kayak Gandhi suruh cari tentang Kazakhstan di Google, video-video Kazakhstan, dan kata dia Almaty itu dengan Kazakhstan itu kota yang bagus gitu. Dan itu menurut saya salah satu alasan Bro Gandhi bikin komentar seperti itu ya. Dia memancing dengan secara halus kalau sebenarnya bahasa Inggris Dayana itu nggak terlalu bagus menurut saya. Bukannya maksud saya untuk merendahkan Dayana, tapi ini sekali lagi untuk warning ya. Kalau misalnya kalian menerjemahkan Dayana begitu aja tanpa ada depannya belakangnya, itu kalian bakal salah paham ya, karena dia sendiri menurut saya nggak paham banget bahasa Inggris, sama seperti saya. Sejujur saya di bawah ya Dayana pasti banget, tapi secara bahasa Inggris kan perlu kemampuan khusus untuk menerjemahkan bahasa ibu kita ke dalam bahasa Inggris. Kadang nggak tepat, saya pun kalau misalnya ngomong bahasa Inggris nggak tepat apa yang akan saya ungkapkan dari bahasa Indonesia kan. Kira-kira seperti itulah. Jadi mungkin Dayana nanti kedepannya lebih mau belajar lagi tentang bahasa Inggris, tentang pemahaman bahasa Inggrisnya ya. Ini sekali lagi bukan untuk menghina, tapi untuk buat pengetahuan kita lah. Kalau bahasa belum tentu apa yang Dayana ungkapkan dalam bahasa Inggris itu sesuai dengan perkiraan kita gitu. Terus udah kita lanjut ke selanjutnya aja. Mungkin kalian agak bingung masalah itu ya, tapi mudah-mudahan kalian ngerti. Sama sekali lagi di sini ya banyak banget fakta-fakta yang sebelumnya kita anggap misteri, misalnya tentang kenapa Dayana nggak jadi ke Dubai, nggak jadi ke negara lain, kan itu waktunya udah ditentukan ya, dan ternyata kita tunggu-tunggu nggak pernah terlaksana. Kayak misalnya dia sebenarnya pengen pindah ke Dubai kan waktu itu, dan dijawab dia nggak jadi pindah ke Dubai. Di sini dijelaskan dengan sedetailnya kenapa itu terjadi ya. Sebenarnya saya sendiri mau nanya itu, tapi Bro Gandhi ini pintar banget, dia bisa menebak isi hati saya untuk menanyakan itu. enggak sebenarnya ya bagus sih, jadi saya nggak perlu bertanya lagi, dan udah dijawab Dayana secara gamblang kalau ini terkait masalah keseriusan perusahaan yang ada di Dubai untuk mendatangkan dia, untuk ada job di sana. Dan Gandhi bilang kalau di Dubai itu kan ya memang dunia entertainmentnya nggak sebesar Indonesia ya kan. Mereka itu punya penduduk yang sangat sedikit ya, mungkin nggak sampai 10 juta mungkin ya, maling 10 juta lah tar. Jadi dunia entertainment itu kan makin besar orang terlibat di situ ya, makin besar dunia entertainment itu gitu, bukan berdasarkan negara kaya dan negara miskin gitulah. Jadi di situ dijelaskan sama Dayana kenapa dia bisa gagal saat ini untuk Kazakhstan, karena dia nggak punya modal untuk pergi ke Dubai, dan dia sedang mengusahakan mencari uang untuk, karena biaya ke Dubai, biaya ke Turki itu cukup mahal ya, pesawatnya juga mahal,
macam-macamnya, akomodasinya juga mahal, tempat tinggalnya mahal, jadi dia perlu uang. Kalau itu tidak disediakan sama orang yang meng-hire dia harus pakai kocek sendiri ke sana. Ya, ke job ada, cuman kalau eh, dia nggak punya uang untuk terbang ke sana ya percuma kan. Kalau itu nggak difasilitasi perusahaan, mungkin nggak jadi untung, malah nggak dapat apa-apa dia nanti, percuma kan, ada job juga. Jadi dia masih menahan diri untuk ke Kazakhstan. Ya mungkin suatu saat dia pasti ke Kazakhstan atau ke Turki kalau uangnya sudah cukup. Nah sedangkan Bro Gandhi udah bilang aja, ya udah ngapain juga kamu ke Kazakhstan untuk cari uang kecil. Kenapa nggak langsung ke Indonesia, kamu bisa dapatkan uang banyak. Dan udah banyak perusahaan yang sebenarnya mau mengiklankan Dayana, mau mengambil dia sebagai model iklan dan macam-macam. Jadi udah ada kepastian itu di Indonesia gitu ya, nggak perlu takut. Jadi Dayana nggak perlu ragu untuk ke Indonesia. Dan Dayana sendiri secara konsisten dia bilang akan ke Indonesia pada summers, ya summer itu kira-kira Mei Juni, dan dia akan ke Turki itu pada bulan Oktober. Jadi kemungkinan dia sebelum ke Turki ke Indonesia dulu dong, summer itu kan dikit lagi. Sedangkan di Nur Sultan katanya kabarnya udah mulai saljunya menipis gitu ya, udah ada matahari dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini bisa disimpulkan gitu ya, bahwa belum ada konfirmasi siapa yang akan mendatangkan Dayana ke Indonesia. Nggak mungkin dia datang sendiri ya, mengingat biaya untuk ke Indonesia tentu lebih mahal daripada dia harus ke Kazakhstan, harus ke Dubai ataupun Turki. Pasti lebih mahal karena kita lebih jauh. Dan mungkin kalau akomodasi lebih murah, tapi kan pertimbangannya dia kan tiket pesawat dan lain-lain tuan pergi. Dan itu sebenarnya kalau ke Indonesia dia udah ada yang jamin. Nah di bulan September ini secara eksplisit dia selalu konsisten gitu ya, bilang ke Indonesia bulan pada summer gitu ya. Otomatis harusnya dia udah punya orang yang menjamin itu, dia menjamin perjalanan dia. Nah itu masih dalam rahasia besar ya, tanda tanya kita nih, siapa orang di balik yang akan mendatangkan Dayana ke Indonesia. Karena kalau secara omongan dia dari awal, dia nggak punya duit untuk pergi ke negara lain. Otomatis kalau misalnya dia yakin dari awal, dari pertama saya VN sama Dayana selalu bilang, konsisten bilang dia akan ke Indonesia summer ya. Jadi sekarang ada misteri besar, siapa di balik orang atau organisasi atau manajemen yang bisa mendatangkan Dayana ke Indonesia pada summersnya di Kazakhstan, sekitar bulan Mei, Juni, Juli ya, Agustus menurut informasi orang-orang di Kazakhstan ya, sekitar bulan itu. Jadi mungkin setelah Lebaran. Jadi masih kita tunggu lama nih misteri tentang Dayana ini ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, semoga berjalan lancar gitu. Itulah reaksi saya terhadap live-nya Dayana dan Bro Gandhi. Dan sekali lagi saya sangat salut sama Bro Gandhi ini. Dia dengan santai, rileks, ngomongnya juga enak, tidak ada tendensius apapun, dan kelihatan dewasa sekali ya. Mudah-mudahan Bro Gandhi ini bisa beberapa kali live ya, menanyakan hal-hal yang penting yang sebelumnya kita nggak bisa gapai Dayana dengan mudah gitu ya. Pasti jawabannya diplomatis. Nah, kalau sama Bro Gandhi kayaknya dia jawabnya lepas tanpa ada beban gitu. Oke, begitu aja reaksi gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.